Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bahrul Ilmi Nur Hakim. NIM saya 2450107171179. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Sosiologi Peternakan. Saya mengambil kasus tentang di saat harga ayam murah, peternak rugi dan kalah saing dengan perusahaan besar. Para peternak ayam mengaku tengah menghadapi situasi sulit. Di tengah kenaikan berbagai harga barang, harga jual ayam terbilang rendah dan mereka mengatakan itu tidak sebanding dengan modal produksi mereka yang tinggi. Mereka menyuarakan isu yang sama, sekaligus meminta operasi pasar dengan harga di luar acuan. Kementerian Perdagangan Kemendak dihentikan. Hasilnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan operasi pasar untuk komoditas ayam broiler dan telur. Berikut adalah permasalahan. Pemuda Minang lulusan IT di Australia pulang kampung jadi peternak ayam dan kisah lainnya. Jutaan anak ayam jantan dihancurkan hidup-hidup setiap tahun. Perusahaan yang memproduksi chicken nugget tanpa menyembelih ayam. KPUN terdiri dari sekumpulan peternak ayam mandiri dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Oleh sebab itu, Zulkifli Hasan mengatakan akan mengkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengatur harga ayam agar tidak terlalu murah dan merugikan peternak. Dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, salah satunya mengutip dari Kompas TV dengan menyediakan akses bibit ayam dengan harga yang terjangkau. Solusi menggunakan teori sosiologi. Pertama, teori struktur sosial dan kelas sosial, operasi dan kolaborasi. Usaha kecil bisa bergabung dalam kooperasi atau aliansi untuk meningkatkan daya tawar mereka dan mendapatkan akses ke sumber daya yang sama dengan perusahaan besar. Dengan cara ini, mereka bisa mendapat harga yang lebih baik untuk bahan baku dan berbagi biaya distribusi. Model bisnis alternatif mengadopsi model bisnis yang berfokus pada niche market atau produk yang berbeda dari yang ditawarkan oleh perusahaan besar. Dengan memfokuskan pada kualitas atau keunikan produk, usaha kecil bisa menghindari kompetisi langsung dengan perusahaan besar. Yang kedua, teori kapitalisme dengan dominasi ekonomi, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang mendukung usaha kecil, seperti subsidi atau bantuan untuk biaya operasional. Selain itu, menerapkan peraturan anti monopoli yang lebih ketat untuk menghindari praktek harga predatori. Menurunkan harga secara drastis untuk mengusir pesaing kecil. Pelatihan dan dukungan. Pemerintah atau lembaga non-pemerintah bisa menyediakan pelatihan dan dukungan teknis kepada usaha kecil untuk meningkatkan efisiensi dari strategi pemasaran mereka. Untuk tugas pekan 2, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung peternak kecil seperti subsidi, regulasi harga, dan pelatihan. Pedagang sebagai cooperation, sebagai perantara, mereka harus memastikan harga yang adil dalam distribusi dan tidak memperburuk situasi dengan menaikkan margin secara tidak wajar. Asosiasi peternak sebagai cooperation, sebagai pengorganisir dan advokat, mereka dapat memperjuangkan hak-hak peternak kecil dan menyediakan dukungan serta informasi. Konsumen sebagai cooperation, sebagai pembeli yang berpengaruh. Kesadaran konsumen akan asal produk dan harga yang adil dapat membantu mendorong perubahan. Perusahaan besar sebagai cooperation, sebagai kompetitor dan penyedia, mereka harus beroperasi secara etis dan tidak merugikan peternak kecil, mungkin melalui kemitraan atau program pengembangan. Untuk tugas pekan 5, pertanyaan pertama, posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda. Yang pertama, peternak kecil. Posisi rendah, alasan peternak kecil seringkali tidak memiliki skala ekonomi yang sama dengan perusahaan besar. Ketika harga ayam turun, mereka tidak mampu menurunkan biaya produksi secara signifikan. Yang kedua, perusahaan besar. Posisi tinggi, alasan perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar, kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi dan efisiensi
produksi. Yang ketiga, konsumen, posisi sedang, alasan konsumen diuntungkan dengan harga ayam yang murah. Yang keempat, pemerintah, posisi netral atau tinggi, alasan pemerintah memiliki peran yang dalam mengatur pasar dan mendukung peternak kecil melalui kebijakan. Pertanyaan kedua, adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan Anda? Dalam konteks harga ayam yang murah, kita dapat melihat social mobility dari beberapa sudut. Peluang ekonomi, ketika harga ayam turun, peternak kecil seringkali kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi yang lebih baik, pendidikan, dan keterampilan. Peternak yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar mungkin tidak dapat meningkatkan keterampilan atau pendidikan mereka. Pertanyaan ketiga, bagaimana status role masing-masing pihak yang berinteraksi? Dalam kasus Anda, peternak kecil, status rentan ekonomi. Rentan secara ekonomi, seringkali bergantung pada pendapatan dari usaha ternak, peran produsen utama ayam, tetapi memiliki keterbatasan dalam modal teknologi. Perusahaan besar, status dominan dalam industri, memiliki sumber daya dan skala lebih besar, peran menyediakan produk dengan harga kompetitif seringkali berkat efisiensi kemampuan distribusi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas pekan 3. Berdasarkan kasus yang Anda pilih, analisis manakah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Gemencaf Biplis, karena adanya demo penolakan yang dilakukan antara masyarakat di kawasan Silang Monas, Jakarta akibat keresahan yang mereka alami. Bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut? Badan Pangan Nasional Bappenas telah mengatur harga agar tidak terlalu murah dan merugikan peternak dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, salah satunya mengutip dari Kompas TV. Yang ketiga, apa manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih? Memahami kestabilan kelompok membantu dalam mengidentifikasi potensi konflik dan ketegangan yang mungkin muncul. Setiap tipe kelompok memiliki cara komunikasi dan pendekatan yang berbeda. Mengetahui karakteristik ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih efektif, memastikan bahwa semua anggota terlibat dalam pemahaman masalah serta solusi lebih jelas. Tugas pekan keempat. Temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal. Yang pertama, produksi pangan, praktik peternakan sebagai sumber utama makanan bagi masyarakat. Ekonomi dan perdagangan, interaksi antara produsen, peternak, dan konsumen. Ketiga, sistem sosial, jaringan komunitas peternak yang saling mendukung dan berbagi informasi. Keempat, tradisi dan kebiasaan, metode tradisional dalam peternak yang diwariskan dari generasi ke generasi meskipun sering terancam oleh praktik modern. Yang terakhir, pengetahuan dan pendidikan, penyebaran informasi mengenai teknik peternakan yang efisien, manajemen usaha, dan inovasi. Dan pertanyaan kedua, jelaskan apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal tersebut di kasus Anda. Produksi pangan, peternak kecil kesulitan mempertahankan volume dan kualitas produksi ketika harga ayam jatuh. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan. Dengan harga ayam yang murah, margin keuntungan peternak kecil menurun drastis. Yang ketiga, sistem sosial. Jaringan komunitas peternak yang dulunya saling mendukung kini terancam. Banyak peternak kecil yang terpaksa keluar dari usaha, mengurangi solidaritas dan dukungan sosial di antara mereka. Yang keempat, tradisi dan kebiasaan. Praktik tradisional yang sudah ada bertahun-tahun menjadi kurang relevan jika tidak beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan teknologi modern. Yang terakhir, pengetahuan dan pendidikan. Kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan modern menghalangi peternak kecil untuk meningkatkan efisien dan daya saing. Pertanyaan terakhir, apakah solusi yang Anda rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus tersebut? Produksi pangan, mendorong peternak untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ekonomi dan perdagangan, membangun sistem pemasaran yang lebih adil seperti koperasi peternak yang membantu mengatur harga dan memperluas akses pasar tanpa bergantung pada perusahaan besar. Yang ketiga, sistem sosial, memperkuat jaringan komunitas peternak dengan program dukungan sosial seperti kelompok belajar dan forum untuk berbagi pengalaman dan strategi. Yang terakhir, tradisi dan kebiasaan, mengintegrasikan praktik tradisional dengan inovasi modern untuk menciptakan
untuk menciptakan metode yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini, sambil tetap menghargai pewarisan budaya. Dan yang terakhir, pengetahuan dan pendidikan. Menyediakan pelatihan dan akses informasi melalui lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah.